傷つける者、物を壊す者、強いやつは俺を見つけるように。人も例外なく暴風林が粛清するな。俺の顔と名前Manga Bakuatome Breaker episode yang ke-65-nya dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang luar biasa menarik. Mengingat pada episode hari ini, maka kita pun nantinya bisa melihat sama-sama mengenai sebuah potongan cerita singkat tentang siapakah sebenarnya Kanon Banjo, serta apa alasan dari Kanon Banjo. Kenapa sampai semua orang bisa menjuluki Banjo sebagai satu-satunya zombie dari sekolah gagak yang sama sekali tidak pernah bisa dibuat menjadi pingsan di dalam setiap pertempurannya. Oleh karena itu, tentunya bagi kalian yang penasaran dan juga ingin tahu mengenai seperti apa cerita lengkapnya, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Singkat cerita, tepat setelah pada chapter sebelumnya, Hiragi sudah berhasil menghantam kepala dari Banjo dengan menggunakan tarik tendangan berputarnya sampai membuat tubuh dari Banjo seketika langsung menjadi terbanting. Maka pada halaman yang berikutnya, Banjo pun tiba-tiba saja menjadi kembali bangun, walaupun dengan wajah yang sudah menjadi babak belur dan juga sudah terlihat berdarah. Lalu dengan ekspresi wajah yang sangat senang, maka dia pun kembali berkata seperti ini menuju kepada Toma Hiragi. Baguslah, semua seranganmu barusan sangatlah luar biasa hebat, hingga aku pun tidak bisa berkata-kata lagi. Jadi dengan begini, maka sudah jelas aku pun bisa mati dengan tenang meskipun dirimu bisa mengalahkanku. Karena faktanya, sejak dulu inilah yang sudah aku tunggu-tunggu. Intinya, Banjo adalah seorang zombie yang sama sekali tidak pernah bisa dibuat pingsan. Jadi, walaupun sudah diajar sebanyak 2 kali dengan menggunakan teknik serangan yang sangat fatal, namun pada akhirnya Banjo pun sekarang masih bisa bangun dan juga dia pun masih bisa berdiri tanpa merasakan sakit sama sekali. Nah, menyaksikan pertarungan dari Banjo dan juga Toma Hiragi, Sako pun akhirnya seketika langsung menjadi sangat khawatir. Hingga dia pun sekarang menjadi tidak fokus untuk dapat bertarung melawan para musuh yang ada di hadapannya itu. Di momen ini juga lah, Sako pun tiba-tiba saja kembali teringat dengan semua ucapan dari Toma Hiragi sebelum pertarungan dari mereka sekarang dimulai. Di mana secara singkat, beginilah penjelasan dari Sako kepada kita semua. Sederhananya, tepat ketika Toma Hiragi, Sako dan juga Inugami sedang di dalam perjalanan, maka Inugami yang nampak sangat penasaran, akhirnya kini langsung menghampiri Sako sambil bertanya seperti ini kepada dirinya. Oi, Sako Senpai, kenapa dirimu tidak berbicara kepada orang itu? Karena sepertinya Tomiyama dan juga Togame Senpai sengaja memintamu untuk bisa ikut pergi bersama dengan Toma Hiragi, supaya dirimu bisa berbaikan dengan Toma Hiragi, dan juga supaya dirimu memiliki waktu untuk bisa bersama dengan dirinya. Tapi entah kenapa, sekarang dirimu malah memilih untuk bisa diam tanpa mau berbicara kepada Hiragi. Tidak hanya itu, karena masih pada kesempatan yang sama tersebut, Inugami pun kini kembali melanjutkan pertanyaannya lagi. Sejujurnya, aku tidak tahu apa masalahmu dengan Hiragi Senpai. Tapi seingatku, dirimu terakhir kali bertemu dengan orang itu ketika kalian melakukan pertarungan 1 lawan 1 pada waktu beberapa bulan yang lalu. Jadi berdasarkan hal itu, maka sebaiknya manfaatkanlah waktu ini sebaik mungkin dan cobalah untuk bisa berbicara kepadanya. Mendengar perkataan itu dari Inugami, Sako pun kini seketika langsung membalasnya. Hah? Apa maksudmu? Aku tidak tahu apa yang harus aku katakan kepada dirinya. Atau aku tidak tahu bagaimana caranya bisa berbicara dengan Toma Hiragi. Ditambah, dia pun sekarang sedang fokus untuk bisa segera menolong teman dari kami berdua, yaitu Renkaji. Nah, di momen tersebutlah, Inugami yang sangat tidak bisa diam dan juga sangat ekstrovert, akhirnya kini langsung memberikan saran kepada seniornya itu. Dengar Sako Senpai, bagaimana jika kau bertanya seperti ini menuju kepada Hiragi? Yaitu sebenarnya sekuat apa Kanon Banjo, serta kenapa dirinya sangat panik ketika sudah tahu bahwa Kanon Banjo sudah datang menuju kepada lokasi jembatan yang kedua. Nah, menyaksikan pertanyaan dan juga ucapan dari Inugami barusan, Hiragi yang bisa mendengarnya kini seketika langsung menjawab. Orang itu, atau dalam tanda kurung Kanon Banjo, adalah seorang monster yang sangatlah luar biasa kuat. Khususnya ketika dirinya sedang menjalani pertarungan melawan orang yang bisa membuatnya menjadi tertarik. Ditambah, dia adalah orang yang sangat gila. Atau Banjo adalah orang yang sangat sinting karena kabel yang ada di otaknya sekarang semuanya sudah rusak. Mulai dari sanalah, Hiragi pun akhirnya langsung menjelaskan dengan sangat detail seperti apakah sifat dari Banjo dan juga sekuat apakah dirinya.
Mengingat pada halaman yang berikutnya, Hiragi pun langsung berkata seperti ini kepada Sako dan juga kepada Inugami. Dengar, Banjo sangat terobsesi atau Banjo sangat suka sekali untuk bisa merasakan kesakitan. Khususnya kesakitan atau rasa sakit ketika dirinya sedang melakukan pertarungan jalanan. Simpelnya, jika manusia normal akan merasa tidak nyaman jika tubuhnya mengalami luka entah sekecil apapun itu. Tapi bagi kanon Banjo, luka yang berhasil dia dapatkan di dalam pertarungannya itu adalah sebuah kenikmatan tersendiri bagi seorang Banjo. Karena memang begitulah yang terjadi kepada dirinya. Atau dengan kata lain, sistem pengereman dari Banjo sekarang semuanya sudah jebol. Jadi, Banjo tidak bisa merasakan sakit sama sekali ketika dirinya sedang terluka. Lebih sederhananya lagi, Banjo adalah seorang masokis, di mana Banjo akan bisa merasakan kenikmatan ketika dirinya berasa dibuat terluka ataupun ketika dirinya bisa melukai orang lain. Hal itulah yang membuat Banjo sangat ditakuti dan juga dijuluki sebagai zombie yang sangat gila. Tidak ada satupun orang yang bisa membuat Banjo menjadi pingsan dan juga tidak ada satupun orang yang bisa mengalahkannya kecuali Endo dan juga Jika Takishi. Nah, setelah menceritakan kepada Sako tentang sekuat apakah kanon Banjo, maka pada halaman yang berikutnya, Shin pun kini kembali berpindah menuju ke dalam medan tempur lagi. Di mana pada halaman ini, Sako pun nampak kembali menjadi tidak fokus di dalam semua pertarungannya itu. Jadi, walaupun Sako bisa mengalahkan para anggota dari kelompok Geiseido itu dengan sangat mudah sekali, namun pertahanan dari Sako sekarang menjadi sangat mudah sekali untuk bisa ditembus. Bahkan pada halaman itu, Inugami pun langsung muncul tepat dari arah belakang Sako sambil berkata seperti ini kepada dirinya. Oi Sako Senpai, ternyata dirimu sekarang masih saja khawatir kepada Toma Hiragi. Jika dirimu terus begitu, maka kelompok dari Geiseido nantinya malah akan bisa kabur dan juga melewati benteng pertahanan kita untuk dapat masuk ke dalam kota Makochi. Mendengar perkataan itu dari Inugami, Sako pun langsung menjadi terkejut. Serta dia pun langsung bertanya kepada Inugami, kenapa Inugami malah meninggalkan lokasinya juga. Namun ketika mereka berdua sedang berdebat, maka tiba-tiba saja dari arah belakang mereka, muncullah satu orang anggota berandalan dari kelompok Geiseido yang sekarang langsung mencoba untuk dapat mengajar tubuh dari Inugami tepat ketika mereka berdua sedang lengah. Beruntungnya, Sako pun mampu menyadarinya tepat waktu. Hingga dia pun bisa mengalahkan orang itu dengan menggunakan satu buah teknik tendangan terbangnya lagi. Mulai dari sanalah, Sako pun akhirnya sekarang langsung bisa tenang. Serta dia pun langsung meminta maaf kepada Inugami. Karena gara-gara dirinya kurang fokus, maka mereka berdua pun sekarang hampir saja diajar oleh pasukan dari geng lawan itu. Oleh karena itu, tepat di saat yang bersamaan ini, Sako pun akhirnya segera memutuskan bahwa tidak peduli skuad apa lawan yang sekarang sedang dihadapi oleh Toma Hiragi, maka dirinya pun harus tetap bisa percaya kepada Hiragi. Mengingat Hiragi sudah berjanji kepada dirinya dan juga berjanji kepada Kaji bahwa dia sendirilah yang akan mengalahkan Kanon Banjo dengan menggunakan kekuatannya tersebut. Nah, setelah melihat sedikit potongan cerita singkat dari Sako dan juga Inugami, maka pada halaman yang berikutnya, Shin pun kini kembali berpindah menuju ke dalam pertarungan utamanya, yaitu Banjo melawan Toma Hiragi. Di mana pada kesempatan itu, Hiragi pun tanpa berhenti terus mencoba untuk bisa melancarkan semua teknik serangannya menuju kepada tubuh dari Banjo. Mulai dari teknik pukulan tangan kanannya sampai dengan menggunakan tendangan dari kedua kakinya. Tapi seperti sebelumnya, pergerakan tubuh dari Banjo ternyata jauh lebih cepat daripada pergerakan serangan dari Toma Hiragi. Sehingga tidak ada satupun serangan dari Hiragi yang mampu mengenai tubuh dari Banjo lagi ketika serangan itu dilancarkan secara langsung. Menyadari hal itu, Hiragi pun kini seketika langsung merubah gaya bertarungnya. Mengingat mulai dari sanalah, Hiragi pun langsung melakukan duelnya itu dari jarak yang sangat dekat. Di mana di dalam praktiknya, atau tepatnya ketika Banjo sekarang sudah mencoba untuk bisa melancarkan teknik serangan baliknya dengan menggunakan pukulan satu jengkala lagi, maka di saat yang bersamaan itu, Hiragi pun kini seketika langsung menghindar dengan cara memutar badannya menuju ke arah samping. Lalu, dia pun langsung menangkap tangan dari Banjo supaya Banjo tidak bisa kabur lagi. Serta tanpa pikir panjang, Hiragi pun segera melancarkan satu buah teknik pukulan tangan kanannya tersebut tepat menuju ke arah kepala dari Banjo dengan menggunakan kekuatan penuhnya. Sehingga Banjo yang sekarang tidak bisa menghindar akhirnya harus pasrah untuk dapat menerima pukulan mematikan dari Hiragi barusan. Akibatnya, wajah dari Banjo kini seketika langsung menjadi semakin hancur. Serta mulut dan juga hidungnya kini kembali mengeluarkan banyak sekali darah. Tapi meskipun begitu, Banjo sama sekali tidak bisa merasakan kesakitan.
Karena pada dasarnya, Banjo justru malah menjadi semakin senang. Bahkan di dalam dialognya, Banjo pun justru malah memuji Tomoiragi dengan cara berkata seperti ini kepada dirinya. Bahwa ini adalah pertama kalinya Hiragi mau bertarung melawan Banjo dengan menggunakan kekuatan penuhnya. Padahal sejak kelas 1 dulu, mereka berdua sudah sering sekali bertarung. Walaupun pada dasarnya, pada kesempatan itu, Hiragi sama sekali tidak pernah serius. Hal itulah yang membuat Banjo kini seketika langsung menjadi sangat terkejut. Mengingat Banjo tidak pernah menyangka bahwa teknik pukulan dari Tomoiragi ternyata sangatlah luar biasa kuat. Nah, berdasarkan hal itu, maka untuk saat ini, sekarang giliran dari Banjo lah yang akan mulai bertarung dengan serius juga. Di mana pada panel berikutnya, Banjo yang kebetulan saat ini tangannya masih dipegang oleh Hiragi, akhirnya kini seketika langsung mematahkan tangannya sendiri itu dengan menggunakan gerakan seperti ini. Yaitu dengan cara memutar badannya itu menuju ke arah yang berlawanan atau menuju ke belakang tubuh dari Kaji. Lalu, setelah dirinya sudah berhasil berputar, maka Banjo pun langsung menggunakan tangan satunya untuk dapat menyerang wajah dari Hiragi menggunakan cara seperti ini. Yaitu dengan cara mencakar dan juga merobek wajah dari Hiragi. Kemudian, setelah dirinya sudah berhasil melakukan hal itu, maka Banjo pun kini langsung menyambung combo serangannya barusan dengan cara melempar tubuh dari Hiragi menuju ke arah sampingnya. Sehingga Hiragi pun dengan terpaksa akhirnya sekarang melepaskan tangan dari Banjo tersebut dan dia pun sekarang langsung menjadi terpental. Nah, menariknya, tepat ketika tangan dari Banjo sudah berhasil terlepas, maka dia pun langsung memperbaiki tangannya yang patah tadi dengan cara sebagai berikut. Sehingga kedua tangan dari Banjo kini bisa menjadi kembali normal walaupun sebelumnya sudah berhasil dipatahkan sendiri. Oh iya, bagian yang baru saja dipatahkan oleh Banjo adalah bagian sendi bahu. Jadi walaupun patah alias walaupun bergeser, maka sendi itu masih bisa diperbaiki asalkan orang yang melakukannya kuat dan juga tahan dengan rasa sakit. Nah, karena Banjo sekarang tidak bisa merasakan sakit, maka sudah jelas hal itu sama sekali bukan masalah bagi seorang Banjo. Nah, itulah semua isi potongan cerita singkat yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua pada kesempatan kali ini. Tentu saja bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai seperti apa kelanjutan ceritanya, maka tolong bantu kami dengan like video ini dan komen di kolom komentar ya. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam.